Kendang adalah jenis alat musik membranofon yang terbuat dari kulit. Keberadaannya sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman logam prasejarah di Indonesia, alias zaman perunggu. Kendang tertua yang ditemukan diyakini berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit ikan atau reptil. Alat tersebut dimainkan dengan ditepuk. Halo, selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari kita ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu. Kali ini kita akan membahas alat musik kendang dan fakta sejarahnya. Mari kita ungkap bersama-sama. Kendang di Indonesia pada abad pertengahan awalnya baru dikenal di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Alat musik ini dikenal masyarakat Jawa kuno sejak pertengahan abad ke-9 Masehi. Dengan berbagai nama, seperti padahi, pataha, padaha, murawatau muraba, merdangga, merdala, muraja, panawa, kahala, damaru, kendang. Sumber sastra tertua tentang gendang, padahi dan muraba, ditemukan dalam dua piagam Jawa kuno masing-masing tahun 821 dan 850 Masehi. Yang dapat dijumpai pada prasasti kuburan candi yang berangka tahun 821 Masehi. Seperti yang tertulis pada Kakawin Nagara Kretagama Gubahan Empu Prapanca tahun 1365 Masehi, istilah tersebut terus digunakan sampai dengan zaman Majapahit. Pada masyarakat Bali, kendang sudah dikenal sejak zaman dulu. Hal ini dibuktikan adanya prasasti Sukawana, berangka tahun 882 M, berbahasa Bali kuno yang menyebutkan keberadaan dari instrumen kendang. Beberapa istilah karawitan yang ditulis pada lembar baris kedua menyebutkan kata parsangha, parpadaha, balian, dan pamukul. Sedangkan pada masyarakat Sunda, Jawa Barat, baru mengenal kendang sekitar tahun 1584 bersamaan dengan masuknya kesenian wayang golek ke Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Pada waktu itu penggarap kesenian wayang golek dilaksanakan oleh para wali sanga. Jenis kendang jika dilihat dari bahan terbagi menjadi dua, yaitu kendang berbahan dasar kayu dan kendang berbahan dasar tembaga. Kendang berbahan dasar kayu lebih populer di masyarakat daripada kendang berbahan dasar tembaga. Banyak tersedianya bahan serta proses pengerjaan yang mudah, menjadi alasan para pengrajin untuk membuat kendang dari bahan dasar kayu, di antaranya kayu nangka, mahoni, dan glugu. Bahan dasar kayu selama ini dianggap memiliki kualitas paling baik jika dibandingkan dengan bahan dasar lainnya. Kualitas baik ini menyangkut karakter bunyi yang dihasilkan serta keawetan bahan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Adapun kayu yang paling baik untuk membuat kendang adalah kayu nangka karena serat-seratnya lebih jelimet sehingga kendang tidak mudah pecah jika kena panas sinar matahari atau ketika dilaras dalam nada gamelan. Jenis kendang yang kedua adalah kendang yang terbuat dari tembaga. Pembuatan dan penggunaan kendang berbahan dasar tembaga ini belum banyak dilakukan oleh para pengrajin kendang di Indonesia. Kendang tembaga hadir atas dasar kreativitas seniman karena kebutuhan rasa musikal sehingga kendang tembaga termasuk hasil modifikasi atau perkembangan pada masa sekarang. Modifikasi ini tujuannya untuk mencari alternatif lain dalam rangka menghasilkan warna bunyi dan teknik yang baru. Keberadaan kendang ini terdapat di segelintir para seniman saja. Kendang berbahan dasar tembaga ini dinamakan kendang taga dengan bentuk menyerupai kendang kulantar. Meskipun berbahan dasar tembaga, tetapi wangkis, bidangnya, tetap menggunakan bahan kulit hewan kerbau atau sapi. Nama-nama bagian kendang Sunda. Secara umum, kendang Sunda terdiri dari kendang indung, ibu, dan kendang anak atau kulantar. 12 kendang indung memiliki dua beungeut, muka, yaitu beungeut geduk, muka kendang besar bagian bawah, dan beungeut kumpiang, muka kendang besar bagian atas. Kendang kulantar dibagi dua antara lain, kendang kutiplak yaitu kendang yang posisinya berdiri dekat beungeut kumpiang kendang indung, di tepak bagian yang kecilnya, dan kendang katipung yang posisinya dekat beungeut geduk kendang indung, di tepak bagian muka yang besarnya. Selain itu, dalam permainan kendang Sunda menggunakan alat bantu lain yaitu panakol kendang, pemukul kendang, dan jangka kendang.
Panakol kendang sebagai alat bantu untuk membunyikan suara kendang, sedangkan jangka kendang digunakan sebagai sandaran tempat menyimpan kendang indung ketika diletakkan di lantai. Kendang indung yaitu kendang Sunda yang paling besar ukurannya dibandingkan dengan kendang lainnya. Biasanya terdiri dari satu kendang indung dalam satu perangkat gamelan. Kendang anak atau kulanter yaitu kendang Sunda yang paling kecil ukurannya. Satu set kendang Sunda terdiri dari dua kendang kulanter. Kulung yaitu badan kendang dari kayu yang dibuat rongga di dalamnya, berfungsi sebagai resonator suara. Geduk yaitu beungeut atau muka kendang paling besar dari kendang indung. Posisinya berada di bagian bawah kendang berdekaan dengan lantai jika disimpan menggunakan jangka kendang. Kumpiang yaitu beungeut atau muka kendang bagian atas, bagian paling kecil dari kendang indung. Kutiplak yaitu beungeut kendang terkecil pada bagian atas dari kendang kulanter. Katipung yaitu beungeut kendang paling besar dari kendang kulanter. Wangkis yaitu tutup muka kendang bagian atas dan bawah, berbentuk bulat, terbuat dari kulit sapi atau kerbau, berfungsi sebagai penutup muka kendang. Wengku yaitu anyaman berbentuk lingkaran terbuat dari rotan atau bambu. Fungsinya untuk menggulung kulit atau wangkis kendang. Simpai, ali-ali, yaitu pengikat tali kendang yang telah dianyam. Berbentuk anting-anting, berfungsi untuk menentukan tinggi rendahnya bunyi kendang atau larasan kendang, serta menentukan kuat lemahnya rarawat. Rarawat yaitu tali terbuat dari kulit memanjang dari ujung kendang ke ujung lainnya. Berfungsi sebagai penegang beungeut kendang atau sebagai alat melaras beungeut kendang. Rarawit yaitu tali berukuran kecil terbuat dari kulit, berada di antara wangkis dan wengku, berfungsi untuk merapatkan wengku dengan wangkis agar tidak ada lubang udara yang keluar dari bagian wengku kendang. Bujal atau udel atau hawa yaitu lubang udara yang terdapat pada badan kendang, biasanya terdapat di tengah-tengah kulung dengan tujuan untuk menghasilkan suara lebih nyaring, udara suara lebih bebas keluar. Tali kaki yaitu tali terbuat dari kain, diikatkan pada tali rarawat bagian geduk. Berfungsi sebagai pengatur suara agar nada yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pengendang. Sejarah alat musik gendang berlanjut, Jaap Kunst menyatakan ada kesamaan antara sumber tertulis di Jawa kuno dengan sumber tertulis di India. Dan hal ini membuktikan bahwa telah terjadi kontak budaya antara keduanya dalam bidang seni. Namun, dalam sejarah alat musik gendang, tidak dapat disimpulkan bahwa gendang Jawa mempunyai pengaruh dari India. Ini karena jenis alat musik membranofon ini diperkirakan sudah ada sebelum adanya kontak budaya dengan India. Seperti di zaman perunggu telah dikenal adanya moko dan nekara di zaman tersebut digunakan sebagai genderang. Sejarah alat musik gendang berlanjut, ada jenis alat musik lain yang bunyinya berasal dari selaput kulit, seperti beduk dan terbang. Istilah beduk dapat dijumpai dalam kitab yang lebih muda yaitu Kidung Malak. Dalam Kakawin Hariwangsa, Gatot Kacasraya dan Kidung Harsawijaya, instrumen tersebut dikenal dengan istilah tipakan. Tidak hanya itu, ada juga yang dikenal dengan istilah tabang-tabang dalam kitab Gatot Kacasraya dan kitab Sumana Santaka, yang kemungkinan berkembang menjadi tribang. Begitulah sejarah alat musik kendang yang sering kita jumpai ketika kesenian Sunda maupun kesenian wayang golek. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik di channelnya Smart Hill Camp. Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri.